Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SD ITA Linaya kelas 4, 5, dan 6. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang hardware atau perangkat keras. Nah, dulu kalian waktu kelas 1, 2, 3, ya kalian sudah pernah membahas tentang perangkat keras. Kalau dulu kita membahas perangkat keras dari CPU, monitor, kemudian ada mouse, kemudian ada keyboard, ya. Nah, sekarang di kelas 4, 5, 6 kita akan membahas tentang perangkat keras yang ada di dalam CPU. Oke, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat mengenal apa saja perangkat keras komputer. Oke, kita mulai dari CPU, ya. CPU yaitu Central Processing Unit adalah perangkat keras pemroses data utama dalam sebuah komputer. Ya, tentu kalian sudah mengenal CPU. Kita lanjut, ada monitor berfungsi untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Istilahnya untuk melihat gambar atau menampilkan gambar. Kita lanjut, ada keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Nah, ini tampilan gambar dari keyboard. Nah, pasti sudah kenal, ya. Lanjut, ada mouse yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan kursor atau pointer dalam melaksanakan perintah pada komputer. Sudah jelas, sudah tahu pastinya ya yang namanya mouse. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras yang ada di dalam CPU. Ya. Kalau CPU pasti sudah tahu. CPU, monitor, keyboard, mouse. Itu yang pokoknya ya. Nah, sekarang yang ada di dalam CPU. Nah, apa saja yang perangkat keras yang ada dalam CPU? Oke, yang pertama ada motherboard, kemudian ada hard disk drive, ya, atau sering disebut hard disk, kemudian ada RAM atau random access memory, kemudian ada lagi prosesor, kemudian ada VGA card, kemudian ada CD-ROM atau DVD-ROM, kemudian ada PSU atau Power Supply Unit. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama ada motherboard. Motherboard ini memiliki fungsi utama sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC
atau menghubungkan perangkat keras satu dengan perangkat keras lainnya sehingga bisa terhubung satu sama lain. Nah, ini gambar dari motherboard. Ini nempel di casing. Dari casing itu box CPU ya, ini nama casing CPU. Nah, ini tampilan panel belakangnya seperti ini. Ini motherboard, ada yang seperti ini juga. Ini juga motherboard. Oke, kita lanjut. Ada perangkat keras yang disebut hard disk drive atau kita kenal sebagai hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang bisa digunakan untuk menginstal operating system atau OS. Contohnya Windows, ya, itu operating system. Windows, Linux, kemudian ya masih banyak lagi ya operating system. Dan menyimpan data di sebuah komputer. Ya, seperti kalian pernah mengetik, disimpan, ya, itu tersimpan di hard disk atau hard disk drive. Gambarnya seperti ini tampilannya. Kalau yang ini hard disk 3,5 in, ini. Kemudian yang ini hard disk 2,5 in. Kalau yang ini untuk CPU, kalau yang ini yang kecil tipis ini untuk laptop. Nah, kalau yang ini kalau dibuka di dalamnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke RAM atau Random Access Memory. RAM memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. Sementara ya. Data pada RAM bersifat sementara yang artinya jika komputer dimatikan maka data yang ada pada RAM juga akan terhapus. Untuk mengingat istilahnya seperti itu. Gambarnya seperti ini. Nah, ada eDORAM, SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Ya, ini tampilan DDR4, RAM DDR4. Kita lanjut, prosesor. Nah, prosesor itu juga ada di dalam CPU ya, nempel di motherboard. Nah, nanti Bapak kasih tahu di mana tempatnya prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah, dan digunakan sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer. Otaknya, ya, kalau manusia otaknya di kepala, kalau komputer otaknya di prosesor. Nah, ini gambarnya prosesor. Nah, di sini ada tulisannya biasanya Intel Pentium 4, Intel Core i3, atau ini Intel Core i9. Nah, kalau yang bawah ini generasi-generasi zaman dulu ya, masih seperti ini. Ada Celeron, Pentium 4, Pentium 2 mungkin ini. Ya, jadi seperti ini gambar prosesor. Lanjut, kemudian ada VGA card. Fungsinya adalah memproses semua grafis yang akan ditampilkan pada layar komputer. Ya.
Jadi sebelum ke monitor itu ke VGA card dulu. Biasanya kalau yang pakai VGA card itu program desain grafis atau untuk main game yang berat-berat. Ya, ini tampilan gambarnya. Ada yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang ke monitor nih, konektor VGA. Atau bisa menggunakan konektor HDMI. Kita lanjut, ada CD-ROM atau DVD-ROM. Fungsinya adalah membaca data atau menulis data di dalam CD. Ya, seperti ini. Nih, bisa dimasukin DVD atau CD. Ya, untuk memutar film juga bisa. Kemudian ada PSU atau Power Supply Unit, adalah perangkat keras yang bertugas memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa perangkat keras yang terpasang di dalam komputer yang membutuhkan tegangan listrik. Seperti hard disk, itu butuh listrik. Motherboard, kemudian VGA card, kemudian ada cooling fan atau kipas, yaitu juga membutuhkan tegangan listrik. Nah, ini gambar dari PSU atau power supply. Nah, ini tampilan atau gambar dari CPU yang dibuka. Ya, ini adalah motherboard. Nah, motherboard itu seperti ini. Ini ada kipasnya atau fan kipas, cooling fan. Nah, prosesor itu ada di bawah sini. Ya, di balik cooling fan ini ada prosesor. Nah, kenapa dikasih kipas? Karena prosesornya itu suhunya sangat panas. Jadi kalau tidak dikasih kipas nanti bisa hangus atau mati, nah ya istilahnya. Kemudian ada di sini ada VGA card. Nah ini VGA card yang menuju ke monitor. Kemudian di sini, nah ini enggak terpasang. Di sini itu ada RAM. Ya, tadi ada RAM DDR1, DDR2 atau DDR3. Ya. Kemudian ada ini, di sini ada hard disk. Nah, hard disk ini yang tadi digunanya untuk menginstal operating system atau menyimpan data. Kemudian di sebelah sini ada PSU atau power supply. Nah, ini kabel-kabelnya ini yang menyalurkan arus listrik ke CPU atau ke VGA dan ke hard disk, kemudian ada yang ke kipas juga. Nah, kalau CD-ROM biasanya di sebelah sini. Di sebelah sini, kalau ini enggak kelihatan. Ya. Nah, ini CD-ROM, hard disk di sini, RAM ada di sini, kemudian video card ya, ada di sini, kemudian kipas, cooling fan, power supply ada di sini. Nah, ini tampilan panel belakang CPU. Nah, ini power supply di sini. Kabel yang dari listrik itu masuk di sini. Kemudian
diolah oleh power supply jadi arus DC disalurkan ke motherboard dan kawan-kawan. Nah, kalau ini monitor sambungnya ke sini VGA port. Mouse ini ke port USB di sini karena di sini mouse-nya pakai USB. Jadi dia masuknya di USB juga. Keyboardnya juga port USB, masuknya di sebelah sini. Kalau misalnya keyboardnya dan mouse-nya pakai jack atau apa itu PS2 ya, ini PS2 yang bulat itu namanya PS2 ya, masuknya di sini ya, dicolokinnya ke sini. Tapi kalau USB itu masuknya di USB port sebelah sini. Nah, di sini ada jack audio untuk mendengarkan musik ya. Kemudian ada LAN port, di sini ada LAN atau untuk jaringan. Nah, itu panel belakang dari CPU. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu langsung di lab komputer untuk membahas tentang perangkat keras. Bagi yang tidak punya komputer atau media untuk belajar di rumah, silahkan bisa menghubungi wali kelas untuk mengikuti pertemuan di lab komputer, maaf. Ya, jadi silahkan konfirmasi dulu kepada wali kelas. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.